Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di GKP Immanuel Karawang dalam hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan membacakan informasi pada hari ini Kamis 26 Mei. Untuk kebaktian pukul 6 dan pukul 9 dilayani oleh Pendeta Agus Paulus Hussein M. Teologia. Dan untuk pukul 17 dilayani oleh Pendeta Anna Mariani Sarniem STH. Untuk pos kebaktian pebayuran dan pos keteko dilayani oleh Pendeta Anna Mariani Sarniem STH. Untuk kebaktian hari Minggu 29 Mei 2022 akan dilaksanakan seperti biasa
pada pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 dalam rangka pertukaran pelayan firman Klasis Purwakarta. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ia telah naik ke surga. Bangkitlah, serukanlah namanya. Dengan tari-tarian kami mengiringinya. Haleluya, sambutlah kenaikannya dengan penuh ungkapan syukur. Kita sambut dari Kidung Jemaat 225 Berkereta Awan Putih. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau beri bagi kami untuk menjalani hidup. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Tuhanlah yang memberikan keluarga kami ketika mengalami pergumulan. Ia yang menuntun kami sehingga kami bisa mengucapkan syukur padamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Penyertaan-Mu yang akan memampukan kami menjalani hari-hari menuju agar kami diteguhkan kembali oleh Roh-Mu. Marilah kita mengakui dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus.
Ampunilah kami, ya Allah, ketika kami berbuat dosa. Seringkali kami secara sengaja tidak mengikuti perintah-Mu dan membuat kami semakin menjauh dari-Mu. Ampuni kami juga ketika rasa bersalah kami justru kalah dengan keinginan kami untuk mencurangi sesama. Kami sering acuh atas perintah-Mu, sehingga membuat Engkau menegur kami. Janganlah Kau memalingkan muka-Mu bagi kami. Ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Roh Kudus. Amin. Dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 10 yang berkata, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Sukacitaku penuh
Persilakan duduk kembali. Jemaat akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan oleh para orang tua kita. Mangga.
Puji Tuhan. Semangat ya para orang tua kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang menguatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 53. Ada dua bagian perikop pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita memohon hikmat Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, saat ini bersama dengan segenap gereja-gereja-Mu, kami boleh memperingati dan merayakan sebuah peristiwa yang bermakna dalam kehidupan keberimanan kami, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa, biarlah kiranya sabda firman-Mu yang hendak kami baca dan renungan saat ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan kami dalam memaknai peristiwa kenaikan Tuhan ke surga ini, sehingga kami pun dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam memberitakan dan menceritakan akan kasih dan kuasa Tuhan dalam segenap langkah kehidupan kami. Bapa, kami memohon tuntunan dan hikmat-Mu di dalam kuasa Roh Kudus bagi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, agar kami beroleh hikmat dari Tuhan, bukan hanya untuk memahami firman-Mu, tetapi juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 53. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu
Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perikop yang kedua, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang saat ini hadir dalam kebaktian ini, bagaimana kabarnya? Luar biasa, selalu luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersuka cita karena pada saat ini ketika kita merayakan sebuah peristiwa dalam kehidupan keberimanan kita yang memiliki makna yang mendalam juga dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diangkat pada saat ini terkait dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang kita rayakan, yaitu jadilah saksi Kristus yang menceritakan kuasa dan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diingatkan di sini agar kita menjadi saksi Tuhan yang menceritakan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita, merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan jangan hanya itu kita pendam sendiri. Jangan itu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita diajak untuk menceritakan. Menceritakan berarti menyampaikan. Kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu hal bersaksi ini ataupun menjadi saksi ini juga tentu sesuatu yang tidak mudah. Menjadi saksi ataupun bersaksi sebuah istilah yang biasanya dikaitkan erat dengan situasi dalam persidangan, ya, di pengadilan. Orang dalam sebuah perkara yang sedang dijalaninya, terdakwa di dalam persidangan, dan dalam berbagai hal yang akan diputuskan oleh hakim, biasanya akan meminta saksi. Saksi ini ada saksi ahli, saksi yang meringankan gitu ya. Kemudian juga mungkin ada saksi yang bisa saja kemudian semakin memperberat terkait dengan tindakan ataupun perbuatan yang ia lakukan. Tetapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apapun itu maka tugas seorang saksi itu tidak mudah. Seorang saksi maka dia harus bisa menjaga prinsip dan juga nilai-nilai yang seyogyanya itu harus dihadirkan dan juga harus melekat dalam seorang saksi. Yaitu bagaimana dia harus berkata benar. Dia menceritakan kebenaran.
Karena itu seorang saksi tidak mudah, ya, tidak asal-asalan. Biasanya dia diangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini untuk menegaskan bahwa seorang saksi itu dia harus menyampaikan kebenaran dan segala perkataannya, segala sesuatu yang disampaikannya itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak boleh seorang saksi menyampaikan sesuatu yang mengada-ngada, yang mengarang, menceritakan sesuatu yang tidak nyata. Ia harus menyampaikan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan. Mungkin juga dia mengalaminya pada saat itu. Oleh karena itu memang tidak mudah menjadi seorang saksi. Demikian juga Bapak Ibu, kehadiran saksi ini juga diperlukan misalnya dalam proses pernikahan, ya. Dalam proses pernikahan, kedua mempelai ketika dicatat catatan sipil, maka ia harus menghadirkan saksi dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki. Untuk membuktikan benar enggak sih orang yang mau dinikahkan ini statusnya tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan siapapun. Benar enggak bahwa sesuatunya itu yang terjadi di dalam proses perkawinan itu dilakukan atas dasar kasih, saling mencintai, saling mengasihi, dan semua keluarga merestui. Demikian juga Bapak Ibu dan saudaraku, mungkin juga hal saksi ini juga diperlukan dalam ikatan-ikatan perjanjian yang dilakukan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita berbicara dan kita diingatkan untuk menjadi saksi Kristus. Nah menarik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam apa yang menjadi tema yang diangkat kita pada saat ini, ya, ada perikop yang kita baca, yang kita dengar tadi, ada dua perikop. Ya, perikop yang pertama dan kedua ini tentu memiliki kaitannya yang sangat erat. Apa yang disaksikan di dalam Injil Lukas pasal 24 ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya bukan pada konteks dalam bacaan kita pada saat ini saja. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya secara personal. Ada juga menampakkan diri kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ada dua orang yang menyaksikan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini juga punya maksud. Terlebih dalam bacaan kita tadi, peristiwa penampakan Tuhan Yesus ini hadir ataupun juga Yesus itu menampakkan diri kepada semua murid. Peristiwa kematian Tuhan Yesus menimbulkan kedukacitaan yang begitu mendalam. Bahkan juga para murid bukan hanya sedih, tetapi juga mereka sempat mengalami ketakutan. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah mereka berkumpul di antara satu dengan yang lain dalam ruangan yang tertutup. Nah dalam bacaan kita pada saat ini diberikan sebuah gambaran bahwa pada saat itu para murid sedang berkumpul. Dan dalam bacaan kita tadi disebutkan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dalam ruangan yang tertutup. Murid-murid jelas manusiawi ketika digambarkan dalam bacaan kita pada saat ini, murid-murid terkejut dan takut. Karena tiba-tiba ada Tuhan Yesus dan menyapa mereka, damai sejahtera. Murid-murid menyangka seperti di dalam bacaan kita pada saat ini, mungkin yang hadir itu adalah hantu. Siapa ini yang tiba-tiba hadir tanpa mereka duga sama sekali pada saat itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa yang hadir pada saat itu adalah bukan hantu, tetapi Yesus yang mereka kenal, aku sendirilah ini. Tidak mungkin, kata Tuhan Yesus, aku yang hadir di sini ini dalam bentuk rohnya, tetapi di sini memiliki daging dan tulang. Dan untuk itu Tuhan Yesus menunjukkan
Telapak tangannya dan juga kakinya bekas lubang paku. Walaupun murid-muridnya pada saat itu juga masih ragu-ragu, pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, ada enggak makanan? Ada, kata murid-muridnya. Lalu memberikan tadi sepotong ikan goreng. Dan Tuhan Yesus pada saat itu memakannya di hadapan murid-murid yang hadir pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah bukan Yesus yang bangkit dalam roh. Tetapi Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang benar-benar seutuhnya Yesus yang mereka kenal sebelum peristiwa kematian. Nah, lebih lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, belum selesai keterkejutan para murid dengan kehadiran Tuhan Yesus yang tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Pada saat itu Tuhan Yesus membawa mereka semua murid-murid itu keluar di dekat kota Betania seperti dalam bacaan kita tadi. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka dan pada saat itu Yesus terangkat ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah merupakan peristiwa yang monumental, yang mengandung kerahasiaan, mengandung sebuah misteri. Murid-murid di tengah-tengah rasa ketakjubannya, tapi juga pasti ada rasa sedih. Karena belum lama mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Belum lama mereka mungkin melampiaskan kerinduan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, berpisah lagi dengan mereka. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Inilah yang disebutkan dengan, kalau di dalam istilah yang dipakai oleh seorang teolog dari Jerman yaitu Rudolf Otto itu, peristiwa kenaikan ini adalah sebagai sebuah peristiwa mysterium tremendum et fascinosum, yaitu sebuah peristiwa yang menggetarkan dan sekaligus mempesona mereka. Bagaimana tidak kemudian hal itu menggetarkan dan mempesona mereka? Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti diungkapkan tadi bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini terjadi tidak lama dari perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Dan juga dengan para murid-muridnya yang lain itu setelah peristiwa penyaliban dan juga peristiwa kematiannya. Peristiwa ini membuat para murid ketika mengalami kenyataan bahwa Yesus harus mengalami kematian, ada rasa sedih dan juga menimbulkan putus asa. Seakan-akan mereka menjalani kehidupan yang tanpa arah. Namun Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka memulihkan itu. Mereka rasa girang, mereka rasa senang. Tetapi belum puas mereka menikmati hal itu, mereka pun harus menghadapi kenyataan di mana Yesus akan pergi dan naik ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa ini sesungguhnya Tuhan Yesus memiliki sebuah tujuan di luar dari apa yang dipikirkan ataupun juga yang diperkirakan oleh murid-murid dalam peristiwa kenaikannya ini. William Barclay, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menjelaskan bahwa peristiwa kenaikan ini memiliki 3 makna yang perlu dihayati, dimaknai baik oleh para murid yang saat itu menyaksikan peristiwa itu, mengalami peristiwa itu, maupun juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid-muridnya pada saat ini. Bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dapat dimaknai sebagai suatu masa akhir, yaitu akhir dari keberadaan Yesus dalam bentuk lahiriahnya bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Tetapi tentu ini bukanlah juga merupakan sebuah masa akhir, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah permulaan. Di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus dalam kenaikannya ke surga ini menandakan sebuah babak baru yang memberi pengharapan kepada kita. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke surga, di mana Ia akan mempersiapkan tempat bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya.
Dan di sini diingatkan bahwa justru melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, berarti ini memiliki makna bagaimana Tuhan Yesus hendak menyatukan kasih-Nya pada murid-muridnya pada saat itu, terlebih juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan kepada para murid bahwa mereka memiliki seorang sahabat yang bukan hanya di atas bumi ini, tetapi juga memiliki seorang sahabat yang ada di surga. Yesus yang sama ketika hadir di bumi memiliki hati yang baik, memiliki hati yang penuh kasih, memiliki kepedulian yang juga akan memperhatikan dan juga senantiasa menyertai kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dalam peristiwa kenaikannya ke surga, menyampaikan kepada para murid supaya mereka jangan pergi kemana-mana dulu sebelum mereka diperlengkapi oleh Allah yang Maha Tinggi. Dan hal ini merujuk pada peristiwa Pentakosta yang nanti juga akan kita rayakan, di mana Roh Kudus akan Tuhan curahkan untuk memperlengkapi para murid, agar mereka yang sudah melihat, mereka yang sudah menyaksikan, mereka yang mengalami kejadian yang luar biasa, ketakjuban mereka akan kuasa dan juga kasih Tuhan yang sudah bangkit itu, pada akhirnya mereka pun dipanggil untuk bisa menceritakan, bersaksi dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang kemudian dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita mengenal apa yang menjadi tritugas panggilan gereja. Gereja terpanggil untuk bersekutu, gereja terpanggil untuk melayani, dan gereja terpanggil juga untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makna tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya peristiwa ini bukan hanya tentang peristiwa yang menakjubkan, bukan hanya peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa yang mengherankan yang disaksikan oleh para murid saat itu. Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga adalah merupakan sebuah peristiwa yang menggerakkan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, untuk itu menjadi penting bagi kita untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak lain adalah bagaimana dalam kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita terpanggil kemudian juga untuk menyebarluaskan, menceritakan, menyaksikan itu. Dan ini tegaskan dalam bacaan kita, bahwa mereka terpanggil dengan peristiwa kenaikan ini untuk menyebarluaskan tentang Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang sudah bangkit ini sehingga keluar daripada Yerusalem. Jadi bukan hanya di Yerusalem aja, tetapi terpanggil mereka untuk menceritakan dan berbagi kesaksian hidup mereka kepada semua orang. Dan itu diperkuat, diteguhkan dengan peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang membekali para murid untuk kemudian mereka menyebarluaskan ke seluruh penjuru bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah juga melalui apa yang disampaikan melalui firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu di dalam ayat yang ke-48. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makna kamu di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi kasih dan kuasa yang telah Tuhan nyatakan itu. Berarti Tuhan melihat betapa berharganya kita, betapa berharganya para murid pada saat itu untuk menjadi saksi yang menceritakan dari peristiwa yang mengherankan, yang menakjubkan yang mereka alami pada saat itu. Jadi di sini diingatkan bahwa dalam peristiwa itu bukan hanya tentang mengalami dan melihat, tetapi juga mereka merasakan dan kemudian mereka terlibat aktif
untuk kemudian bisa menceritakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal selanjutnya juga yang menjadi penting dalam kehidupan kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa bersaksi bagi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bersaksi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam hal yang sederhana dapat kita lakukan dalam berbagai hal. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti diungkapkan tadi, bahwa kita semua bukan hanya para murid pada saat itu. Walaupun kita tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus seperti para murid, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini pun juga mengalami kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pun juga mengalami bagaimana kasih dan kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam berbagai konteks dan peristiwa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti halnya para murid, Tuhan Yesus pun juga menghendaki dan mengingatkan kepada kita agar kita pun juga dapat menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Yaitu bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan yang telah bekerja dalam diri kita sehingga kita mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kiranya apa yang kita ceritakan, kesaksian tentang kasih dan kuasa Yesus yang kita alami, yang kita rasakan itu adalah merupakan pengalaman nyata, pengalaman yang real, bukan mengada-ngada. Bapak, Ibu, di sini kita memang harus hati-hati menjadi saksi yang tadi dikatakan tidak mudah. Karena prinsip kita menjadi saksi itu adalah menceritakan kebenaran. Sesuatu yang kita alami. Jadi kalaupun kita memberi kesaksian itu adalah sesuatu yang memang kita rasakan. Betul-betul di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang. Bukan juga sesuatu yang mengarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita tentang keselamatan yang telah kita terima dari Yesus adalah merupakan hal yang layak dan hal yang sangat penting untuk kita ceritakan kepada semua orang. Khususnya juga adalah kepada mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan yang berasal daripada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuannya tidak lain adalah agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kiranya kita juga dapat mewujudkan itu. Yaitu menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja dan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan hanya menceritakan tetapi menyaksikan juga. Jadi ada aspek perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang menunjukkan perubahan hidup kita yang mengenal Yesus itu seperti apa. Contoh misalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mengenal sosok Simon Petrus. Sosok Simon Petrus yang mengalami perubahan dari yang tadinya seorang yang takut, dari seorang yang tadinya dia menjadi pengkhianat, ia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang kemudian dia menjadi seorang yang tidak pernah takut lagi di dalam menghadapi apapun juga. Bahkan juga dia memiliki keberanian untuk menghadapi kematian yang tragis sebagai seorang martir. Demikian juga kita mengenal misalnya saja sosok Paulus. Tadinya adalah Saulus, tapi dia berubah ya dalam kehidupannya. Berjumpa dengan Yesus yang kemudian dia menjadi sosok pribadi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi saksi ini bukan hanya menceritakan sesuatu yang real, yang nyata, tetapi juga kita menyaksikan sebuah perubahan hidup. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya kita suka mabuk-mabukan, suka bermain judi,
berubah tidak lagi. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan bukan hanya menceritakan dan juga melakukan sebuah dan menunjukkan sebuah proses perubahan hidup. Tetapi juga kita diingatkan agar kita pun dapat mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Sebagai yang telah mengubahkan, sebagai hal yang telah menjadikan kita menjadi sosok yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tema kita pada saat ini, jadilah saksi Kristus yang menceritakan kuasa dan kasih-Nya ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini pun kiranya akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita, agar jangan pernah ragu kita, jangan pernah malu kita untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita mewujudkan firman Tuhan ini. Saya berikan kesempatan, adakah di antara kita yang ingin mewujudkan apa yang menjadi tema kita pada saat ini, menjadi saksi Kristus yang menceritakan kuasa dan kasih-Nya. Bapak, Ibu, adakah di antara kita yang hadir saat ini boleh memberikan kesaksian hidup bagaimana kuasa dan kasih Yesus bekerja dan dialami dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ada yang mau berbagi kesaksian? Sebelum kita keluar, sebelum kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, adakah di antara kita yang ingin menyampaikan kesaksian untuk meneguhkan dan menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada saat ini? Ada. Adakah yang ingin berbagi kesaksian? Ini yang menjadi tantangan tema kita. Siapa? Mari. Mari, Pak. Yo, siapa? Oh, Ibu. Mari, Bu. Shalom. Saya akan menceritakan dan menyaksikan kasih Tuhan yang begitu baik kepada saya. Pada tanggal 7 April, saya ditindak untuk bypass dan saya masuk jam 1 siang. Jam 1 siang saya masuk. Saya tidak tahu jam berapa terus saya ditindak, tapi menurut anak-anak saya di dalam itu hanya 4,5 jam. Sedangkan teman-teman saya, artinya yang pasien-pasien lain, ada yang 8 jam, ada yang 7 jam. Puji Tuhan, saya benar-benar penyertaan Tuhan itu ada. Saya percaya bahwa ketika saya juga siuman, itu tidak lama lagi saya. 5:30 saya selesai, 5:30 saya selesai, terus 5:30 sore, terus 3:30 pagi saya itu siuman. Sedangkan orang-orang masih tidur semua. Tapi ketika saya bangun, saya bilang puji Tuhan, haleluya. Segala perkara yang kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepada saya percaya Tuhan selalu ada dengan saya. Dan ketika saya juga merasakan, saya tidak merasa takut, saya tidak merasa bimbang, bahkan saya tidak merasa sakit sedikit pun. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik kepada saya. Saya percaya juga kalau Tuhan Yesus itu ada dengan saya. Saya yakin dan percaya. Dan ketika saya juga bangun,
Terus saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai satu suster, kebetulan dia anak Tuhan juga, bilang gini, "Ibu, puji Tuhan, ibu itu kuat." Terus saya dengar ibu menyanyi terus, padahal ini saya dilakukan dengan yang pakai apa nggak tahu deh, sehingga saya nggak bisa mangap, nggak bisa katup-katup gitu. Tapi saya bersenandung, terus saya bersenandung lagu-lagu itu. Saya yakin dan percaya ketika kita bersandar dan berseru kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Terima semuanya kasih juga. Bu Tuti. Kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini dan juga kita semua pasti mengalami kesaksian-kesaksian bagaimana pemeliharaan kuasa dan kasih Tuhan itu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, saksi dalam bahasa Yunani itu adalah sama dengan dalam bahasa Inggrisnya witness, yaitu dari kata martus atau marturia. Secara gerejawi ini memiliki makna yaitu sebagai kesaksian, aktivitas iman. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam konteks bacaan Injil Lukas dalam bacaan kita tadi, untuk menjadi saksi ini memang awalnya adalah merujuk supaya para murid bisa menyaksikan dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka alami ketika Yesus yang menampakkan diri kepada mereka dan Yesus yang terangkat ke surga. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tentu saja ini pun juga memiliki makna agar kiranya kita pun juga pada saat ini boleh juga menjadi saksi Tuhan dalam konteks kehidupan kita. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Seperti hal yang disampaikan oleh Bu Tuti Sairin tadi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di sini kita belajar bahwa kiranya ketika kita menjadi saksi Tuhan, ketika kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan, maka jangan ragu kita untuk menceritakan itu. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal kasih dan kuasa Yesus yang menyelamatkan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, jangan sungkan dan jangan ragu kita untuk bersaksi. Ceritakan kepada siapapun. Orang tua, oma, opa, ceritakan tentang kesaksian hidup. Bagaimana kuasa Allah, kuasa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kepada anak dan cucu-cucu kita. Sehingga di situ mereka pun mengenal dan belajar mengenal Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Di gereja kita memang agak sedikit jarang ya seperti untuk menyampaikan kesaksian yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita saat ini diingatkan bahwa hal memberi kesaksian, jangan lupa bahwa itu juga adalah merupakan panggilan kita. Bukan hanya gereja, tapi juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya di kesempatan yang lain ada semakin banyak Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian yang juga berkenan untuk memberi kesaksian. Baik itu di kebaktian KRT, di rumah tangga, kebaktian kategorial dan di berbagai kebaktian lainnya. Terlebih juga dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kiranya itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan kita di dalam Roh Kudus agar kita benar-benar mampu dan mau menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan kuasa dan kasih-Nya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwasanya bukan hanya para murid yang saat itu menyaksikan bagaimana Yesus yang sudah bangkit hadir di tengah-tengah mereka, bahkan juga menyaksikan sebuah peristiwa monumental di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Bapa Allah yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan, kami pun diingatkan bahwa kami juga sejatinya adalah anak-anak Tuhan yang juga kiranya kami dapat menyaksikan akan kuasa dan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami keberanian, agar kami juga mampu untuk menceritakan kuasa dan kasih Tuhan dalam segenap langkah kehidupan kami. Bapa Allah yang Maha Baik, demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati kami, memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, dalam berbagai upaya-upaya pemulihan, pengobatan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati khususnya Ibu Sonya yang dalam proses pengobatan dan upaya-upaya yang dilakukan pada saat ini. Agar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk kesembuhannya. Melalui obat, makanan, minuman, segala sesuatunya Tuhan, Engkau berkati, Tuhan boleh pakai untuk mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan, bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Demikian juga ya Bapa Allah yang penuh kasih, kami memohon kemurahan Tuhan untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, berikanlah kesukacitaan di dalam hari demi hari yang mereka jalani. Khususnya juga ya Tuhan, untuk orang tua terkasih kami dalam kondisinya Opa Pendeta Rosi Yohandi dan Bapak Budi Rusli. Tuhan Yesus berkati dan sertai keberadaan semua para orang tua kami ini, agar Tuhan berikan kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalaninya. Demikian juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, melalui pujian yang disampaikan oleh Oma dan Opa, kami juga dikuatkan melalui kesaksian pujian. Oma Opa dalam segala keberadaannya tetap bersyukur, tetap bersuka cita dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hal ini juga menjadi contoh dan teladan bagi kami anak-anak muda yang masih kuat dan sehat, agar kiranya kami juga memiliki kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segenap langkah kehidupan kami dalam berbagai bentuk, termasuk juga di dalam menyampaikan pujian di dalam ibadah ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan secara khusus dalam kehidupan rumah tangga, menyangkut hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, saudara dengan saudara. Jikalau saat ini ya Tuhan ada konflik, ada persoalan yang terjadi di dalamnya,
Biarlah Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah kiranya Tuhan kekerasan hati, kebencian, kemarahan, segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah hubungan dalam keluarga ini, Tuhan hadir, berikanlah damai sejahtera-Mu. Sebagaimana Engkau menyapa murid yang sedang ketakutan, para murid saat itu yang sedang putus asa dan sedih, Engkau menyapa di tengah-tengah mereka, damai sejahtera ada padamu. Biarlah perkataan ini juga Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang bergumul pada saat ini, khususnya terkait dengan mempertahankan kehidupan rumah tangga. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapa Allah yang penuh kasih, demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan, anak-anak-Mu dalam proses pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, saudara-saudara kekasih kami juga yang sedang bergumul di dalam iman. Tuhan Yesus teguhkan dan kuatkan mereka, agar mereka juga selalu bersandar dan berpengharapan hanya kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, pada saat ini juga ya Tuhan, kami memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan untuk rencana persiapan baptisan anak. Tuhan sertai dan berkati para orang tua yang akan membaptiskan putra-putri mereka, teguhkan dan kuatkan komitmen mereka. Karena membaptiskan anak-anak berarti mereka juga harus siap dengan aspek-aspek lainnya. Hal tanggung jawab dalam memberikan pendidikan, terlebih juga di dalam memberikan contoh dan keteladanan yang baik untuk anak-anak terkasih mereka. Berkati anak-anak juga ya Tuhan agar sehat-sehat selalu, pada waktunya nanti mereka boleh menerima sakramen baptisan kudus. Bapa Allah yang penuh kasih, berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami, di mana segala sesuatunya saat ini sudah dilakukan secara onsite. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami agar kami memiliki kerinduan untuk bersekutu yang saling meneguhkan, menguatkan di antara saudara-saudara kekasih kami yang lain, khususnya juga di dalam kehadiran kami dalam berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu kategorial maupun juga kegiatan-kegiatan baktian rumah tangga dan juga berbagai hal yang lainnya di jemaat kami ini. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga memohon hikmat dan tuntunan Tuhan untuk para pendeta, penatua, komisi-komisi, pengurus-pengurus yang ada, maupun juga kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di jemaat-Mu ini. Tuhan berikanlah hikmat agar kami mampu melaksanakan tugas dan pelayanan ini dengan baik. Demikian juga ya Bapa, kami memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan untuk proses pembangunan tahap 2 yang sedang berjalan pada saat ini. Tuhan berkati segala hal-hal yang dilakukan, yang dikoordinasi oleh P3DS. Tuhan berkati untuk segala upaya penggalangan dana agar dicukupi oleh Tuhan untuk segala kebutuhan-kebutuhannya. Demikian juga untuk para pelaksana pekerjaan yang saat ini sedang melaksanakan tugas-tugas mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan keselamatan di dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka, sehingga pada akhirnya juga proses pembangunan ini dapat berjalan dan juga terselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami di Gereja Kristen Pasundan terkait dengan persiapan persidangan sinode pada bulan Juli nanti. Berkati panitia persidangan agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Demikian juga untuk proses pemilihan penasehat majelis sinode dan juga pengawas perbendaharaan majelis sinode, agar semua proses-proses ini pun berjalan lancar dengan baik, sehingga pada waktu pelaksanaan sidang sinode segala sesuatunya juga ya Tuhan terwujud dengan baik sebagaimana harap dan doa kami sebagai warga GKP. Bapa Allah yang penuh kasih, pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa agar kiranya Tuhan Engkau juga boleh pakai setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai bekerja di lingkup pemerintahan dan juga di berbagai bidang pelayanan di kehidupan masyarakat bangsa ini. Tuhan, Engkau boleh pakai setiap anak-anak Tuhan ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata,
baik itu di dalam perbuatan mereka maupun juga di dalam setiap perkataan-perkataan mereka, sehingga melalui itu nama Tuhanlah yang dimuliakan. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, inilah ya Tuhan segenap doa-doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam ujian, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Biarlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan diawali dengan memberikan persembahan syukur bulanan perpuluhan melalui kotak-kotak yang telah disediakan dan dilanjutkan dengan persembahan yang diedarkan melalui kantong-kantong persembahan.
ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan naik ke surga, kami melihat kemuliaan-Mu sebagai Raja semesta. Tuhanlah yang memiliki segalanya. Bila kini kami menghimpunkan persembahan, lihatlah kerinduan dan ketulusan kami, umat-Mu yang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberikan hikmat kepada gereja-gereja-Mu untuk terus mewartakan kasih-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah saksi kenaikannya dimanapun kita berada. Wujudkanlah dalam setiap laku hidup kita teladan kasih-Nya yang telah kita terima. Percayalah Roh Kudus yang akan dan senantiasa tercurah bagi kita, memberi kekuatan dan sukacita selalu. Bagaikan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah akan menyokong kita. Kiranya kekuatan dari putranya akan menguatkan kita. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita kini dan selamanya. Haleluya. Amin.